warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Muko kelas 12 NIA 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi akibat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenny Palestiani. Saya Rusnul Mufidah. Saya Abdullah Nurita. Inilah materi yang akan kami sampaikan. Akumulator alias aki itu sangat penting keberadaannya bagi mobil. Nah, aki ini berfungsi sebagai penyuplai listrik pada mobil. Nah, listrik dan aki ini itu dipakai untuk berbagai keperluan, terutama saat mobil dinyalakan. Jadi jika aki itu rusak, starter akan mengadat dan mesin susah dinyalakan. Aki ini juga berfungsi menyuplai kelistrikan ke fungsi-fungsi yang lain seperti indikator pada dashboard, seperti penguncian pintu dan jendela elektronik. Nah, jenis-jenis aki ini ada dua. Yang pertama yaitu aki kering dan aki basah. Nah, yang bakal kelompok kami bahas itu adalah aki basah. Aki basah ini adalah aki yang mengandung cairan elektrolit atau air aki berupa asam sulfat di dalamnya. Di dalam air aki basah ini juga terdapat timah antimoini. Nah, timah antimoini ini adalah bahan yang berfungsi sebagai penguat timbal untuk bakar. Dari sisi fisiknya, aki basah itu ditandai dengan lubang-lubang tertutup yang bisa dipakai untuk mengisi air aki. Desain aki basah ini umumnya lebih transparan dengan penanda garis batas ketinggian air aki. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pengguna melihat kondisi sel dan ketinggian air aki. Lanjut, bagaimana perawatan aki basah ini? Untuk mobil yang dipakai dengan mobilitas tinggi, aki basah perlu dikontrol minimal sebulan sekali, seperti aki basah. Dan kekurangan aki basah. Ada beberapa keunggulan aki basah dibandingkan aki kering, yakni antara lain yang pertama, harga aki basah relatif lebih murah daripada aki kering. Yang kedua, jika mengalami kerusakan, aki basah lebih mudah diperbaiki. Yang ketiga, banyak dijual di pasaran dan jasa perbaikan. Yang keempat, yakni bisa diperbaiki dalam waktu relatif lama jika pengguna rutin merawat dan mengisi air aki. Sementara kekurangan aki basah antara lain, yang pertama, cairan elektrolit mudah menguap yang menyebabkan cairan aki cepat habis. Yang kedua, karena aki basah mudah menguap, maka butuh perawatan ekstra, yakni harus rutin mengontrol air akinya. Yang ketiga, jika tidak dirawat dengan baik, cairan aki bisa tumpah dan bisa menyebabkan korosis pada komponen-komponen lain di mesin mobil. Dan sel elektrolisis digunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Dalam sel volta, katoda merupakan kutub positif, sedangkan dalam sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Dalam sel volta, anoda merupakan kutub energi, sedangkan dalam sel elektrolisis, katoda merupakan kutub positif. Sel volta disebut juga sel galvani. Sel galvani dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Sel primer, tidak dapat dipakai ulang. 2. Sel sekunder, dapat dipakai berulang-ulang. 3. Sel bahan bakar, dapat dipakai terus-menerus dengan penambahan bahan bakar. Beberapa sel galvani yang umum dipakai yakni A. Sel Daniell, percobaan yang banyak digunakan untuk percobaan praktikum. B. Sel kering, batu baterai. C. Sel aki, akumulator. D. Sel nikel kadmium NiCd, digunakan pada blitz kamera kalkulator. E. Sel bahan bakar yang membakar sehingga berpotensi menghasilkan energi listrik, pernah digunakan pada pesawat ulang-alik ruang angkasa. Sel aki terdiri dari elektroda BP, PB, dan PbO2 yang
tercelup dalam larutan asam sulfat H2SO4. Jika kedua elektroda ini dihubungkan dengan hasil percobaan potensi sekitar 2 volt. Aki basah dalam kehidupan sehari-hari yaitu aki dalam motor atau mobil. Terlalu lama tidak digunakan maka akan mengalami kerusakan. Untuk memulihkan kembali atau memperbaiki aki itu dengan cara dicas kembali. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.